Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairunisa Aprilia Amri Putri, nomor urut 17. Saya akan membawakan apa sih itu glikogenesis. Istilah glikogenesis mengacu pada jalur di mana glukosa diubah menjadi bentuk penyimpanan glikogen, sebuah proses yang sangat penting untuk memastikan cadangan energi yang cepat. Tempat utama sintesis dan penyimpanan glikogen adalah hati dan otot rangka, sementara sejumlah kecil glikogen ditemukan di ginjal dan jantung, di antara jaringan lainnya. Glikogen menyumbang 7% dari berat hati setelah konsumsi karbohidrat dan dapat dipecah menjadi glukosa untuk menjaga kadar gula darah. Selain hati, otot rangka juga menyimpan glikogen, meskipun dalam konsentrasi yang lebih kecil, yaitu kurang dari 1% berat otot. Tetapi, total simpanannya lebih besar karena otot memiliki massa tubuh yang lebih besar pula. Hati bisa menyimpan sekitar 100 gram glikogen, sedangkan otot sekitar 500 gram. Meski glikogen otot hanya digunakan untuk energi otot dan tidak berkontribusi pada kadar gula darah, pada otot glukosa difosforilasi menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim heksokinase yang mengkatalisis transfer fosfat dari ATP. Saya Nurul Ajma yang akan menjelaskan pada bagian jalur glikogenik. Sintesis glikogen dimulai oleh protein glikogenin yang merakit unit glukosa tunggal sebagai UPD glukosa menjadi rantai pendek yang disebut sebagai primer glikogen. Glikogen sintase terus menambahkan unit glukosa. Glukosa pertama kali difosforilasi saat masuk ke dalam sel menghasilkan glukosa 6-fosfat. Pada otot dan sel non-hepatik lainnya, enzim yang mengkatalisis transfer fosfat pada ATP adalah heksokinase, suatu campuran isozim heksokinase tipe 1 dan tipe 2. Lalu ada sifat heksonikase tipe 1 dan tipe 2. Yang pertama terletak di dalam otot, otak, dan jaringan adiposa. Yang kedua dihambat secara allosterik oleh glukosa 6-fosfat. Yang ketiga rendah Km, berfungsi pada kecepatan maksimum pada konsentrasi glukosa darah rendah. Yang keempat tidak induksi oleh insulin pada individu normal. Yang kelima, tidak disebabkan oleh insulin pada individu yang resistan terhadap insulin. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Nur Fadila, saya akan menjelaskan tentang heksonikase. Heksonikase otot adalah enzim allosterik yang dimodifikasi secara negatif oleh produk reaksi. Glukosa 6-fosfat ini berarti bahwa apabila sel otot memiliki glukosa 6-fosfat yang memadai, masuknya glukosa tambahan ke dalam sel akan diperlambat. Heksonikase otot memiliki Km yang lebih rendah, yang berarti dapat berfungsi pada kecepatan maksimum ketika kadar glukosa darah dapat berada pada tingkat normal. Oke, selanjutnya ada sifat glukokinase atau heksokinase tipe 4. Yang pertama itu terletak di hati dan pankreas. Yang kedua tidak dihambat oleh glukosa 6-fosfat. Yang ketiga tinggi kalori atau berfungsi hanya bekerja pada kecepatan maksimum ketika kadar glukosa tinggi. Seperti setelah kita makan makanan tinggi karbohidrat. Yang keempat itu diinduksi oleh insulin pada individu normal. Dan yang kelima tidak disebabkan oleh insulin pada individu yang resisten terhadap insulin. Oke, selanjutnya kita masuk di glukokinase, di mana fosforisasi glukosa dalam hati dikatalisis oleh glukosinase yang berbeda dari heksokinase pada otot. Kemudian glukokinase memiliki kalori yang lebih tinggi daripada heksokinase pada otot, sehingga mampu mengubah glukosa dengan lebih cepat saat kadar glukosa darah meningkat, seperti setelah kita makan karbohidrat. Nah, kemudian GLUK2 ini adalah pengangkut glukosa utama di hati, berkapasitas tinggi dan tidak tergantung pada insulin. Selanjutnya, glukokinase diinduksi oleh insulin, tetapi aktivitasnya tetap menurun pada diabetes tipe 1 dan 2 yang menghambat metabolisme glukosa dalam hati. Setelah terbentuknya glukosa 6-fosfat, enzim fosfoglucomatase memindahkan fosfat dari C6 ke C1 dalam proses glikogenesis. Selanjutnya, dalam reaksi glikogenesis, energi yang berasal dari hidrolisis ikatan anhidra AB fosfat dari uridin trifosfat UTP ke UMP
memungkinkan uridin monofosfat yang dihasilkan digabungkan ke glukosa 1-fosfat untuk membentuk uridin difosfat glukosa. UDP glukosa reaksi dikatalisis oleh UDP glukosa pirofosforilase perlekatan glukosa sebagai glukosa UDP ke molekul glukogen yang sedang tumbuh dikatalisis oleh glikogen sintase. Glikogen sintase dapat menambah UDP glukosa hanya ke rantai polisakarida yang mengandung setidaknya 4 unit glukosa. Ini membutuhkan beberapa molekul primer glikogen pendek hanya dari beberapa unit glukosa. Primer glikogen awal dibentuk oleh protein yang disebut glikogenin yang mengikat 1 unit UDP glukosa ke residu tirasin di situs pengikatnya. Glikogenin kemudian merangsang autoglukosilasi dari rantai pertumbuhan menggunakan lebih banyak UDP glukosa sebagai donor glukosa 19. Glikogen sintases mengambil alih setelah rantai glukosa mencapai panjang yang cukup. Glikogenin dalam otot tetap berada di inti molekul glikogen, tetapi di hati tetap lebih banyak molekul glikogen daripada molekul glikogenin yang ada, menunjukkan glikogen harus dipisahkan. Jadi glikogen sintase merupakan enzim kunci dalam sintesis glikogen yang terikat dalam dua bentuk, aktif yang terdefosforilasi dan kurang aktif yang terfosforilasi. Insulin bertindak untuk merangsang defosforilasi glikogen sintase sehingga meningkatkan aktivitasnya. Ketika 6-7 molekul glukosa telah terikat pada rantai glikogen, enzim percabangan akan memindahkannya ke gugus hidroksil C6 untuk membentuk cabang baru. Pencabangan meningkatkan kelarutan dan kekompakan molekul glikogen serta menyediakan banyak ujung rantai yang mudah dicerna selama glikogenesis. Selanjutnya, sintesis glikogen membutuhkan energi dalam bentuk ATP dan UTP. Karena ATP dan UTP dikonsumsi untuk penambahan setiap molekul glukosa ke rantai glikogen. Karbohidrat, makanan bukan satu-satunya sumber glukosa. Glukosa baru hasil gluconeogenesis juga menyediakan glukosa 6-fosfat meskipun kadar glukosa itu tinggi. Gluconeogenesis dapat menghasilkan glukosa 6-fosfat dari sumber non-karbohidrat seperti laktat. Gluconeogenesis dan glikogenesis berjalan secara bersamaan di dalam hati, di mana gluconeogenesis menyediakan sekitar 1/3 glukosa 6-fosfat untuk sintesis glikogen. Saya Tamti Mugiarum. Di sini saya akan membacakan hasil kesimpulan dari kelompok kami mengenai glikogenesis ini. Glikogenesis merupakan proses vital di mana glukosa diubah menjadi glikogen yang berfungsi sebagai cadangan energi utama dalam tubuh, terutama di hati dan otot. Proses ini melibatkan beberapa enzim kunci seperti glikogen sintase dan glukokinase yang bekerja sama untuk memastikan bahwa glukosa disimpan secara efisien. Selanjutnya itu insulin memainkan peran penting dalam merangsang sintesis glikogen sehingga membantu mengatur kadar gula darah dan menjaga keseimbangan energi. Saran dari kelompok kami mengenai glikogenesis ini adalah untuk mendukung kesehatan metabolik, penting bagi individu untuk menjaga pola makan seimbang yang mencakup karbohidrat kompleks dan zat gizi yang cukup. Selain itu, aktivitas fisik teratur dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan memfasilitasi penggunaan glukosa serta penyimpanan glikogen secara optimal. Dan selanjutnya edukasi tentang proses glikogenesis dan dampaknya juga terhadap kesehatan dapat membantu masyarakat memahami pentingnya pengaturan gula darah dan pencegahan penyakit metabolik.